Cek, cek, cek. Cek, cek. Semoga suara saya bisa terdengar lebih jelas ya. Cek, cek, cek. Cek, cek. Semoga suara saya bisa terdengar lebih jelas ya. Cek, cek, cek. Cek, cek. Semoga suara saya bisa terdengar lebih jelas ya. Cek, cek, cek. Ya. Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami, tim analis beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menjumpai Anda dimanapun Anda berada, terutama mereka yang ikut sebagai partisipan pada malam hari ini. Dan seperti biasa kami juga akan membahas pergerakan sepanjang hari ini, dan sebelum kita mulai, kami pimpinan dan seluruh staf manajemen serta staf marketing mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad untuk saudara-saudara umat muslim dimanapun di seluruh dunia ini, terutama bagi anggota dari Royal Traders ataupun para member yang memperingatinya. Kiranya peringatan ini bisa membawa berkah bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Baik, kita mulai, bahwa pergerakan saat ini sedang berada di level 1784 ya, 1483. Dan seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya ya, seandainya kemarin tidak jatuh maka hari ini akan jatuh. Namun bila kemarin harga break low, maka perkiraan saya hari Rabu kemungkinan besar 1790 ini akan tersentuh. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa orang ya, termasuk para ada member, ketika kita berdiskusi mengenai arah pergerakan. Saya katakan target pertama bila 1780 77 dulu ya targetnya. Bila itu ditembus maka progres untuk pergerakan lanjutan berada pada area level support resisten di 1780 sampai 1783 sebagai persiapan untuk lanjutan ke 1790.
Oleh karenanya sempat ada tadi yang bertanya ke saya, apakah aman di atas 1780 untuk pasang order limit? Saya memberi masukan kepadanya untuk berhati-hati ya. Karena memang kalau memberi masukan seperti itu, saya harus bersikap hati-hati karena secara fungsi saya di sini hanya analis, sehingga saya hanya memperingatinya karena saya khawatir bila 1783 dilewati, maka semalam itu adalah double top ya, double top di mana high kemarin itu ada di 1784. Itu yang membuat saya tadi tidak berani untuk merekomendasikan. Saya hanya memberi masukan untuk bersikap hati-hati ya dalam mengambil keputusan karena sepertinya laporan pendapatan bagi beberapa perusahaan besar yang ada di Amerika ini mengalami apa ya, kalau bahasa ini bilang kontradiksi ya, berbeda dengan harapan karena ada beberapa bukan melaporkan penghasilan tapi malah melaporkan mengalami defisit ya, kerugian. Itu yang membuat untuk saat ini US dollar tadi pada sore hari tadi sempat melemah sehingga nilai tukar terhadap US dollar menguat rata-rata. Nah, sebelum kita lanjut, saya mengajak audiensi semua untuk melihat kembali review yang kami kirimkan pada pagi tadi, yang mana pada waktu pagi tadi lewat Telegram, yakni ketika break buy-nya pada saat level 1771 dilewati, maka potensinya menuju 1773.50 itu berlangsung sampai pukul 13 atau jam 1 siang ya. Meski sebetulnya untuk rekomendasi ini kenapa berlakunya sampai pukul 13, ini sudah dijadikan kebiasaan karena pada masa market musim panas untuk wilayah Oseania, Selandia Baru, dan Australia, close marketnya di jam 1 atau di pukul 13. Kalau sekarang bisa berlaku analisa ini sampai jam 2 karena close market Australia dan Selandia Baru yang kini sudah masuk winter ya. Sehingga ini bisa berlaku sampai jam 2. Jadi tadi tidak sampai menuju ke rekomendasi sell karena tertahan di 1777. Ini ketika saya diskusi dengan tadi pagi itu ya, saya ketika masih ada di level 1772, saya bilang target atas hanya tertahan pada resisten kuat untuk level 177. Dan memang untuk koreksinya juga tidak kuat untuk menembus 1774 ya. Dia malah kembali menuju ke area sell rekomendasinya. Dan target yang saya katakan untuk area resisten ada di 1780 sampai 1783. Sementara untuk rekomendasi siang, di mana saat
analisa ini dibuat ada di 1778.66 ya. Itu nya di 1781, itu yang membuat kenapa tadi saya tidak berani merekomendasikan kepada beberapa yang bertanya apakah aman untuk ambil sell di level 1780, karena yang saya khawatir kalau 1781 ini di break maka berpotensi akan menuju ke area sell, dan ini sekarang mencoba merangkak untuk masuk ke area sell 1790 sampai 1795. Itu dikarenakan saya melihat ada potensi untuk bikin double top pada hari Jumat, di mana hari Jumat minggu lalu ada di level 1794 ya. Itu yang membuat saya melihat bahwa kemungkinan besar level 1794 tertinggi untuk hari ini, dan menurut saya sulit untuk lanjut ke level 1800 ya, meski potensi. Kita bicara potensi, jangan pernah kita abaikan itu, karena melihat tarikan yang seperti ini, bukan tidak mungkin 1800 itu bisa tertembus. Tapi menurut saya akan menjadi resisten kuat itu ada di 1795. Sementara untuk berita hari ini boleh dibilang tidak terlalu ramai ya. Tidak terlalu ramai. Hanya yang ditunggu adalah crude oil inventory nanti ya, yang boleh menjadi perhatian pada 9:30. Kemudian juga pada jam 11, lalu pada jam 12 nanti pun ada ya, di mana para member FOMC ya itu akan memberikan pendapatnya pada acara-acara yang mereka ikuti. Lalu ada Big Book, kemudian ada Federal Budget Balance ya, itu boleh mendapat perhatian karena langkah-langkah yang akan diambil oleh FOMC ini pasti akan mendapat perhatian dari para pelaku pasar ya. Kalau melihat juga dari budget yang mereka rencanakan, memang ini terhadap boleh dibilang peningkatan ya, dari minus 170.6 billion ya, itu naik sampai minus 61.0 billion. Ini bisa menjadi fokus kita ya pada subuh nanti. Kita kembali ke pergerakan. Saya melihat kalau ada tekanan sampai 1780 ini bisa buy ya. Bisa ambil posisi buy. Karena saya sendiri pun melihat potensinya bisa kembali ngangkat ya, jika 1780 kembali tersentuh. Meski hati-hati dengan laporan untuk hari Rabu ya, beberapa perusahaan besar tadi belum selesai laporannya. Bila kita lihat juga bahwa kondisi pergerakan dari indeks dolar ini melemah ya, setelah tadi sempat menguat, artinya bila ada yang ingin buy dari sekarang ya,
memang masih ada potensi ngangkat untuk mendekati ke 1790, bahkan bukan tidak mungkin akan masuk ke area sell. Namun harus bersiap bila tarikan bisa menuju ke 1780. Ini melihat tekanannya jual, namun saya tidak berani untuk merekomendasikan sell di sekarang ya. Karena bisa jadi tarikan ini sifatnya sementara. Di sisi lain juga menjelang masih 13 menit lagi untuk indeks Dow Jones akan dibuka ya. Di mana untuk saat ini pada pergerakan Dow Food atau futures-nya ya. Kalau yang running dari pagi itu Dow Jones Futures ya. Jadi bukan indeks. Sehingga memang agak sulit bila kita menjadikan Dow Jones Futures ini sebagai acuan ya. Oke, saya hampir lupa bahwa hari ini sebetulnya hari libur ya. Namun karena permintaan yang begitu banyak mengenai penyelenggaraan live webinar ini ya, sehingga berkomunikasi kami dengan pimpinan manajemen pada kemarin. Saya sendiri juga dan kawan-kawan dari divisi digital marketing menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan acara ini sehingga mendapat persetujuan dari pimpinan manajemen sehingga ini boleh terselenggara ya. Sekalipun kondisinya posisi saya bukan berada di kantor ya. Saya dari rumah tapi tetap berusaha mensupport para member beserta dengan financial konsultan. Ini bentuk dari keseriusan kami untuk menyelenggarakan edukasi bagi para member, bagian dari supporting yang diberikan oleh pimpinan manajemen agar para member dan financial konsultan benar-benar boleh mendapatkan pengenalan yang baik mengenai bagaimana cara kita bertransaksi untuk mengamankan dana yang kita kelola. Yang mungkin pada waktu yang akan datang, kita akan tetap berusaha meski penyelenggaraannya Senin, Rabu, dan Jumat jatuh pada hari libur, kita akan tetap diskusi dengan pimpinan apakah penyelenggaraan itu akan dilaksanakan atau tidak. Jadi sebetulnya ini tergantung daripada partisipan ya. Kalau ada permintaan untuk penyelenggaraan, maka pasti pimpinan manajemen akan mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan atau tidak pada saat jatuh hari libur. Dan kebetulan kemarin mendapat persetujuan, sehingga ini tetap dilaksanakan. Oke, baik. Nah, ini yang kita lihat tekanan memang sudah menuju ke level 1782. Seperti tadi saya katakan, tekanan ini bisa menuju 1780 ya. Di situ persiapan saya untuk entry buy. Tidak menutup kemungkinan tekanan jual bisa menuju ke 1775. Jadi acuan saya pada posisi teknikal mengacu pada time frame M30 ya. Time frame M15 ini boleh memberi petunjuk bahwa ini adalah evening star ya. Jadi tapi untuk time frame pendek pola candle itu menurut saya jangan dijadikan acuan ya. Malah justru saat kemarin ya saya pun
Seandainya ada live webinar kemarin, saya pasti sudah memperingatkan bahwa long jet, ya, doji terjadi pada level saat 1780 dijebol ini ya, kalau mau perhatikan kemarin. Ini namanya long jet doji ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia break low. Nah, setelah break low, dia mencoba naik ke atas, dan kalau dilihat ini telah membentuk pola irisan ya, di mana ini disebut dengan irisan bendera. Ya, setelah habis menyentuh atas, ya, apakah dia akan coba menuju kembali ke bawah ya? Tapi menurut saya dorongan beli masih terlalu kuat. Apalagi bila pembukaan candle pada H4 di atas moving 500. Jadi untuk sementara yang menahan kenaikannya adalah moving 500, dan tadi yang menghambat penurunannya adalah moving 300. Ini merupakan dua moving yang saya gunakan sebagai acuan untuk pendekatannya. Jadi pasangan moving 500 adalah 300. Kemudian moving 200 ini berdiri sendiri. Ketika melewati moving 200, maka itu biasanya pergerakan dilanjutkan. Dan moving 200 ini oleh para treasury internasional ya, karena saya pernah berada pada posisi seperti itu, rata-rata dijadikan acuan, tetapi dia untuk digunakan dalam projection jangka panjang, semesteran dan tahunan, jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu digunakan pada time frame daily, D1, dan weekly. Karena berbicara pada pengembangan dana untuk di perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang memiliki treasury management, itu pada dasarnya pengembangan itu untuk jangka panjang. Ada yang triwulan, ada yang semesteran, itu, dan ada yang tahunan. Bahkan lebih dari 1 tahun pun itu ada. Proyeksi-proyeksi itu dibuat. Baik. Kita kembali ke pergerakan yang sedang berlangsung. Oke. Bila melihat bentuk dari parabolik sudah berpindah titik ya. Jadi secara fungsi parabolik SAR ini itu hanya sebagai pendukung ya, bukan penentu. Meskipun pada penjelasan teori mengatakan titik kedua, jadi ini baru titik pertama, titik kedua memberi petunjuk kalau rally bearish akan terjadi. Ya. Tapi saya katakan bahwa parabolik ini bukanlah penentu, melainkan dia hanya pendukung. Yang menentukan itu trend line. Jadi hati-hati ya dengan yang suka mengandalkan di luar dari trend line, biasanya suka terjebak. Bahkan untuk oskilator pun di bawah ini, di bawah grafik, sekali lagi hanya pendukung, bukan penentu. Karena ketika memaksakan diri melihat pendukung ini dijadikan penentu, beberapa kali saya diskusi dengan para senior ya, baik senior saya ataupun seangkatan saya, semua rata-rata mengatakan bahwa oskilator hanya pendukung. Kesimpulan yang diambil ada di situ. Jadi bila penentu trend line
sudah memberi konfirmasi, maka untuk pendukung akan mengikuti. Jadi lebih dulu yang memberi konfirmasi ada pada tren lain, bukan pada pendukung. Jadi hati-hati ya. Sekalipun mungkin mendapatkan masukan dari kawan-kawan yang lain dengan mengajak bahwa pendukung-pendukung tersebut bisa dijadikan acuan. Saya katakan pendekatannya di bawah 50%. Berarti potensi gagal jauh lebih besar daripada potensi berhasilnya. Sementara ketika menggunakan tren lain, potensinya kalau kita menggunakan dengan parameter atau ukuran yang benar, yang pas, itu pendekatannya mencapai 80%. Jadi buat apa kita mau mempelajari yang tidak sampai 50%? Kenapa kita tidak mau belajar pendekatan yang mencapai 80%? Dan itu banyak sekali orang yang gagal ketika mereka mengacu pada pendukung seperti oskilator. Oke. Ini mendekati Dow Jones, jadi saya belum akan ambil posisi. Meski tadi saya sudah katakan bahwa 1780 saya akan coba entry buy. Ya. Ini 829 soalnya. Ini bisa jadi menjelang open ada pergerakan pada indeks Dow Jones. Kita lihat sama-sama ya. Oh ya, benar ya. Ini menjelang indeks open, jadi futures pergerakannya seperti ini. Jadi ketika menjelang pembukaan indeks, maka futures akan memberi tanda geliat gitu. Namun bukan berarti geliatnya ini akan menjadi penentu pergerakan pada saat dia open ya. Hati-hati. Jadi jangan terjebak dengan pergerakan. Yang penting harus lihat jamnya dulu. Ya. Harus lihat jamnya dulu. Dan salah satu yang unik dari Dow Jones, candle-nya akan berpindah pada 5 menit kemudian. Nah, ini udah open. Ketika udah open masih pada candle yang ini. Ya. Nanti di menit ke-35 dia akan berpindah candle baru. Itulah keunikan dari Dow Jones. Dia tidak mengikuti seperti jamnya kita, ya. Sudah harus berpindah. Baik, kita kembali ke pergerakan. Kita lihat apa yang terjadi dengan ya, ini yang saya bilang ya. Kenapa saya tidak berani mengambil posisi buy ya? Mungkin yang aman kalau di 75 untuk ambil buy ya, karena tekanan masih terlihat cukup ada itunya ya, gregetnya karena pembukaan dari indeks Dow Jones tadi. Nah, memang indeks Dow Jones ini dijadikan acuan ya bagi para trader profesional untuk melihat kekuatan dari pergerakan indeks dolar ya. Ya tadi saya dikatakan 1775. Jadi terkadang saya seperti itu, jika bukan pada areanya saya tidak akan ambil posisi agar menghindari untuk terjebak. Ya. Itu kalau kita mau trading harus punya level-level yang kita sudah tentukan. Bukan pada level yang kita kehendaki, jangan masuk. Jangan masuk. Kalaupun sudah masuk pada level yang kita kehendaki, cari pembanding. Kalau tidak ada pembanding yang lain, tidak memberi tanda-tanda, maka sikat. Ambil posisi itu. Seperti tadi, ketika saya berencana 80, saya akan buy. Lalu saya melihat pada jam pergerakan sudah mendekati open dari indeks Dow Jones, maka saya langsung menunda itu. Dengan kata lain, idealis boleh, tetapi harus terkontrol, harus ada dalam koridornya. Jadi jangan sampai ngotot. Kita tidak bisa memaksa pergerakan ikut mau kita, tapi kitalah yang harus ikuti maunya pergerakan. Sudah tertekan ke
1775, tapi belum pada level yang saya kehendaki, di mana ini tanda biru sudah pada kena di tren lainnya ya. Oke, jangan lupa break sell-nya adalah 1777. Saya nggak tahu ada yang mengikuti pola pergerakan rekomendasi atau tidak nih, karena terkadang karena sudah terkesima sampai melupakan ini ya, sampai melupakan 1777 ya, terkadang seperti itu pada rekomendasi mikro yang dikirim untuk khusus para member dan financial konsultan resmi ya. Take profitnya sudah cukup jelas ada di sini ya. Jadi signal yang tadi untuk umum, kalau yang signal ini untuk khusus dengan potensi per hari take profitnya mencapai 30 pip, tinggal dipotong komisinya berapa. Baik, saya kembali ke pergerakan. Ini sudah ada pertanyaan. Win, buy, sell, and profit dampak. Oh ya, begitulah Ibu Swesti ketika kami memberi rekomendasi, dan seringkali rata-rata ya untuk pola break itu selalu memberikan hasil positif bila diikuti dengan pendekatan mencapai 90% benar. Akan lebih bijak lagi kalau diturunin aja take profitnya, jangan terlalu memaksakan 30 pipnya. Pasang aja 20. Itu rata-rata pasti take profit. Nah, tadi sudah sempat menyentuh ya, tapi saya masih menjelaskan sehingga tidak sempat ambil, padahal ada level 1774.72. Oke. Nah, bila kita berada pada kondisi seperti ini ya, jangan kejar. Kenapa? Ini sudah tinggi, 1777. Ya. Biarkan, masih akan ada potensi tertekan lagi. Dan kalau tekanannya begitu kuat, lanjutan turunnya, ya, maka 1775 bukan aman untuk dijadikan acuan pengambilan open buy-nya di situ. Karena masih akan ada tekanan menuju ke pivot hari ini. Ini satu hal yang jarang sekali menurut saya dari pengalaman saya dalam ketika diskusi dengan beberapa pelaku transaksi. Ini kadang-kadang dilupakan. Kadang-kadang dilupakan. Padahal potensinya itu, kalau dia kembali ke sini, nah artinya hitungan akan mulai dari baru. Hitungan fluktuasi angka akan berubah. Ini bagi mereka yang serius dalam mempelajari pola pergerakan. Dan saya tidak mengatakan bahwa fluktuasi angka adalah metode transaksi yang paling hebat ya, tapi rata-rata mampu memberikan jawaban ya bagi pertanyaan sebagian besar orang yang ingin tahu kemana pergerakan harga selanjutnya dalam konteks level-level tujuan. Ya, seringkali pola fluktuasi angka ya, pola hitung yang saya pelajari memberi jawaban seperti itu. Dan seringkali menuju pada level-level di mana akurasinya itu bahkan bisa di atas 90% ya. Ketika saya menentukan ada di level tersebut gitu. Kadang-kadang banyak yang ragu mengenai level yang saya tentukan tersebut ya, tapi itu bukan, bagi saya juga bukan suatu kerugian untuk saya. Karena saya hanya mencoba untuk membantu memberi informasi mengenai level-level pergerakan. Karena saya pun diminta untuk memberikan informasi yang benar kepada para pelaku transaksi yang ada di PT Royal Trust Futures Jakarta ya. Sehingga saya sendiri melihat ada yang unik. Ini semoga malam ini tidak ada pimpinan manajemen yang ikut ya. Pimpinan manajemen PT Royal Trust kita ini unik. Kenapa? Memberi keluasan kepada analisnya untuk memberi informasi tanpa batas.
Bila saya kenal dengan beberapa rekan-rekan di luar yang kebetulan sama-sama beranjak startnya dari marketing zaman dulu, kebanyakan sudah menjadi analis. Rata-rata mengatakan, Pak Vicky yang benar aja Pak, masa pimpinan manajemen Bapak seperti itu? Saya katakan ya, kami tidak dibatasi dalam memberi informasi. Sementara di mereka tahu pun mereka tidak boleh memberi informasi. Baik, ini menurut saya keep aja di antara kita ya. Semoga tidak ada pimpinan manajemen yang ikut malam ini. Nanti gampang. Potongan kalimat saya tadi tinggal diedit untuk masuk ke YouTube. Tinggal minta bantuan pada rekan-rekan di divisi digital marketing. Oke, ini yang saya katakan tadi ya, 1775. Kembali mencoba, hati-hati 80, 83 dia jebol, maka dia akan coba lagi ngangkat ke atas. Jangan sell di 80, hati-hati. Karena itu adalah level resistennya. Area 80 sampai 83. Memang seram pergerakan malam ini, hati-hati. Karena dia akan mencoba, jika 83 jebol, maka akan ngetes lagi itu 88. Nah, bisa dibayangkan kalau ada partisipan yang nge-sell di 80. Emang kelihatan ya, sudah berada di bawah dua trend line ini loh. Ya. Berarti potensi kuat di atas 50% ini lanjut turun ya. Tapi untuk kali ini saya lawan itu ya, karena melihat pola pergerakannya. Oke, sederhananya. High di sini dihitung ya. Ini sederhananya ya. Saya menggunakan time. Ini 88 high-nya, kemudian low-nya ada di 76. Hitung selisih 50%-nya di sini berarti ada di berapa nih? 1481. Menghitung harus cepat. Jadi jangan lagi pakai kalkulator. Ya. Saya sendiri juga tidak pernah mengatakan saya ini orang jago hitung matematika, karena saya nggak perlu malu untuk katakan ini. Secara nilai raport saya buruk untuk matematika. Tapi ketika saya tahu belajar matematika itu dapat uang banyak, saya harus belajar. Nah, hati-hati dengan 81 ini. Karena apa? Pembalikannya sudah 50%. Ya. Bukan tidak mungkin ketika open candle berikutnya, maka akan terjadi breakout. Sementara bila open candle-nya ada di bawah, maka bisa terjadi swing. Gagal tembus, maka akan coba balik lagi ke 75. Tapi saya tidak berani merekomendasikan ketika swing itu terjadi. Bukan berarti saya mau ngotot harusnya ini break buy, bukan itu intinya. Tapi melihat dari model pergerakan yang ada. Baik, kita lihat mungkin ada pengaruh dari pergerakan pembanding. Kita ke indeks dolar ya. Ini unik nih, dia bergerak tapi chartnya nggak nongol. Ini berarti ada sesuatu, kita bisa lihat dari situ. Oke, dia benar ya, ini tarikannya lumayan panjang nih. Maka kembali pergerakannya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi indeks Dow Jones. Jadi bila terjadi kondisi-kondisi seperti itu, segera mencari pembanding. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi langsung dari pergerakan di New York ataupun adanya di London sama Frankfurt ya. Jadi suka nggak suka, kita harus bijaksana untuk mencari pergerakan pembanding lainnya yang memiliki hubungan yang erat dengan pergerakan nilai tukar khususnya US dollar. Jadi kita jangan kaku, jangan hanya terpaku pada fokus belajar pada chart dari XAU itu sendiri. Kita harus melihat bahwa banyak sekali pergerakan-pergerakan pembanding lainnya, yang kebetulan untuk malam ini saya informasikan ada pada Dow Jones Index dan indeks dolar. Jadi itu harus di ini ya. Oleh karenanya kenapa dari dulu saya selalu menginformasikan gunakan PC atau laptop, karena tujuannya ketika perpindahan untuk melihat pergerakan grafik, kita cepat.
Kita bisa bayangin kalau kita hanya menggunakan smartphone, apa yang terjadi ketika saat kita akan mencari secara kebutuhan mendesak harus melihat perbandingan dalam waktu singkat. Akan kerepotan bila kita menggunakan smartphone, tapi akan mempercepat informasi ketika kita menggunakan laptop atau PC komputer. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Oh ya, dari Ibu Swesti, benar Pak. Saya nggak tahu benar yang di mana nih maksudnya Pak. Bu. Oke, tidak perlu dijawab ya Bu ya. Ini hanya bercanda aja untuk mengurangi ketegangan ya. Karena terus terang terkadang saya pun ya, pada saat ada pergerakan seperti ini, terkadang saya tegang juga. Tegangnya kenapa? Karena tiba-tiba ada yang bertanya dan saya harus segera menjawab. Dan seringkali terjadi seperti itu. Oke, ini kalaupun dia gagal, maka akan terjadi pola swing, bukan pola breakout. Tapi saya tetap tidak berani merekomendasikan, meski biasanya saya selalu begitu pede untuk berbicara. Ketika pola breakout gagal, maka saya langsung bicara pola swinger. Karena toh candle juga belum berpindah pada M30 ya. Masih pada candle yang sama di saat menyentuh. Tapi melirik dari berita ya, nantinya 9:30 ya. Seandainya pergerakan sulit keluar lagi menuju ke area rekomendasi sell, apalagi maksud saya area resisten, apalagi menuju ke rekomendasi sell 1790 sampai 1795, itu aman untuk nge-sell ya. Karena masih akan ada level 1770 lagi ya. 1772 adalah pivot point mingguan. Itu. Saya nggak tahu apakah nanti audiens ini ada yang masih mengingat rekomendasi yang dikirim pada hari Senin malam itu ya, di mana rekomendasi untuk pivot point mingguan sama dengan pivot point hari ini, level di 1772. Saya percaya bahwa kalau beberapa partisipan yang pernah ikut training dari saya ataupun yang mendapatkan informasi mengenai memanfaatkan pola hitungan pivot point untuk memaksimalkan take profit, siapa percaya pasti tadi udah ada yang take profit masih pagi ya, bahkan di bawah jam 8 pun ya, saya percaya udah ada yang take profit di situ, karena memang di ketika level 1767 yang aman di situ adalah buy, karena pivot point ada di 1772. Oke, kita lihat di time frame 15 menit ya. Bila dalam keadaan normal, ini sell. Tapi menurut saya, pergerakan saat ini tidak normal. Hati-hati. Saya sendiri pun tidak berani mengambil risiko. Meski petunjuk kuatnya pada pola kebiasaan, ini sell sekarang. Kalaupun mau lakukan, hati-hati 803 jebol. Bila lakukan sell di sekarang, maka konsekuensi logisnya 83 jebol, lakukan tindakan di level tersebut. Ya, rekomendasi saya cuma tadi di 75 ya. Saya nggak tahu ketika saya lagi menjelaskan, mungkin ada partisipan yang sudah ikut level tersebut untuk entry ya. Kalau ada,
Boleh dong informasinya dikasih tahu kalau memang tadi ambil buy di 1775 agar mungkin informasi ini bisa dilanjutkan ke partisipan lainnya. Sepertinya nggak ada ya, karena terkesima dengan pergerakan di ketakutan kalau 1770-nya menyentuh ya. Ada satu metode pergerakan yang mungkin bisa saya bagikan informasi ini ya. Ketika tadi saya katakan saat 1780 saya nggak ngambil dikarenakan menunggu konfirmasi dari indeks Dow Jones, lalu saya berbicara 1775 ya. Maka yang harus kita ambil dari pola hitung yang ada, lihat atasnya kan di sini ya. Dengan bantuan pola zigzag sudah memberi petunjuk bahwa 75 adalah low-nya. Oke, katakanlah kita buy di situ. Kita buy di 75. Kekhawatiran akan menuju ke 1770 memang terbuka ya. Oke, tidak apa-apa. Mari kita lihat 1770 sama 1778 kurang lebih 180 pip. 188 ya, hampir 190. Mari kita bulatkan ke 190 pip. 190 dibagi 2 berarti 95. 95 pip, maka pergerakan berikutnya ketika terjadi pembalikan arah pada saat tarikan panjang seperti itu, maka 79 adalah target pembalikannya. Dan bisa kita lihat ketika 75 pun kita buy menyentuh 70 pembalikan ke atas, masih lolos posisi buy tersebut. Ya. Ini pelan-pelan fluktuasi angka saya bicara ya. Jadi fluktuasi angka itu nggak boleh kaku. Dia harus fleksibel dalam penentuan-penentuan level. Agar nanti dari sisi pembagiannya itu mampu memberi petunjuk kuat untuk arah-arah level itu berhenti. Nah, yang harus pun kita lihat ketika 79 jebol, selisih dari sini berapa? 4,5. Oke, berarti pas jatuhnya ada di berapa? 83 ya, 83 atau 84. Nah, ini adalah level 75% untuk retracement. Ini level 50%. Nah, di bawah 75 ada berapa? 74. 74, 75. Itu adalah level 25% retracement. Titik nol ada di 70. Nah, jadi ketika perhitungan awal kita buat bahwa 75 akan kita jadikan acuan untuk buy, harus memikirkan risiko melesetnya. 70 yang dipasang. Karena hari ini pergerakan 50 pip. Itu terjadi ketika petunjuk itu diberikan pada saat sampai jam 2. Saya lihat. Tertinggi ada di 77, low ada di 67. 100 pip. Bila berbicara dalam pergerakan fluktuasi angka, tidak ada fluktuasi 100, yang ada adalah 50. 50, 60, 40. Saya nggak tahu kalau mungkin audiensi yang lain atau partisipan yang lain mendapat informasi mengenai pola pergerakan seperti itu berapa angkanya. Kalau pengamatan saya dari pengalaman yang saya jalani, 3 level itu. Dan ketika level 50 itu yang paling nyaman dan paling enak ketika kita akan berbicara mengenai entry posisi. Nah, baik, ini udah ada pertanyaan ini. Oh, dari Pak Syam. Nggak berani ambil posisi sesuai saran Bapak. Oke, nggak apa-apa Pak. Tapi tadi saya sempat memastikan 75 saya berencana buy, namun karena menjelaskan saya sendiri tidak lakukan Pak. Ya, tidak apa-apa. Mungkin belum rezeki. Harus berpikir seperti itu. Ketika ada yang lolos, kita harus berpikir, ini belum rezeki. Jangan dikejar. Kalau dikejar, jatuhnya kita sudah emosi. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi seorang trader. Ketika sudah terlibat emosi yang dalam pengambilan posisi, maka akal sehatnya, kalau menurut Pak Rocky Gerung, itu udah nggak ada. Jadi harus balik belajar ke teori akal sehat. Jangan keburu nafsu. Agar akal sehat itu masih jalan.
Ini bila sampai jam 10, 8 resistennya ya. Kembali saya bicara level resisten ini karena sangat kuat untuk level 83, 80. Kalau tidak ada di atas jam 10 malam, maka potensinya akan tertekan bisa melewati 1775 ini ya. Jadi penentuannya sebetulnya ada di setengah 10 nanti. Pada saat crude oil inventory dirilis. Apalagi untuk kita lihat sekarang harga minyak lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya ya. Kalau ada yang ingat di awal bulan kemarin saya katakan, kalau mau nahan lama buy di minyak, di oil, baik itu di WTI ataupun berdasarkan harga Brent crude oil, posisi buy nyaman banget untuk taking profitnya sampai ke 80 dolar per barrel. Saat saya bicara ada di 71, 72 itu menjelang open meeting dari OPEC kala itu. Dan sekarang tertinggi saya sempat lihat ada di 83 dolar per barrel. Kalau untuk Brent crude itu sampai 87, biasanya selisih 3 dolar. Harga WTI Amerika, West Texas Intermediate, dan itu yang digunakan acuan dari WTI yang dijadikan nilai penawaran oleh PT Royal Trust. Jadi Royal Trust tidak menggunakan dasar harga dari Brent crude oil, melainkan menggunakan dasar dari WTI. Itu selisih 3 dolar soalnya. Lebih mahal selalu Brent crude. Oke, apa benar nanti teori dasarnya yang diikuti ya setelah bikin kita tadi pusing, tegang ya? Apa karena teori dasar tadi saya sudah katakan, candle sekarang yang bergerak adalah candle sell ya. Tapi tetap dari tadi saya tidak berani. Kenapa? Karena saya katakan pergerakannya liar. Jika dalam pergerakan liar bagi pemula sekali lagi, bagi pemula jangan entry posisi pada saat pergerakan liar. Kenapa? Karena itu akan keseret kemana-mana dan akhirnya panik juga, nggak ketulungan ya. Akhirnya yang terjadi makin berantakan gaya transaksinya. Tapi kalau bagi yang sudah senior, dia sudah tahu batasannya. Oleh karena itu, bagi pemula, jangan pernah mengabaikan pasang stop pada saat tidak sesuai dengan yang kita kehendaki arah pergerakannya. Artinya tadi saya sudah katakan, kalau mau sell di 80, perhatikan 83-nya. 83 jebol, ambil tindakan. Benar atau salah, lakukan dulu. Kalau sudah dilakukan, baru kita bisa mikir. Tapi kalau kita nggak lakukan, mau mikir bagaimana kalau ditarik sampai ke high lagi, 1788. Berapa selisih loss-nya? 80 pip. Tapi kalau dari 83 kita langsung ambil tindakan, maka loss sementara atau loss yang terjadi hanya 30 pip. Gitu. Jadi untuk pemula, jangan pernah mengabaikan stop. Karena tidak ada satu teknikal analisa ataupun satu pribadi yang akan berani memastikan 100% rekomendasinya itu benar. Kalau ada, saya katakan tinggalkan orang itu karena dia hanya akan menjebak Anda. Dulu banyak yang kayak gitu. Ketika awal-awalnya kita baru mau belajar, nggak taunya juga dia sendiri berantakan. Gitu. Ini pengalaman ya yang saya share. Saya berharap partisipan tidak akan mengalami pengalaman seperti yang kami rasakan dulu. Begitu menyakitkan ketika kita percaya dia 100%, nggak taunya juga dia sendiri nggak mengerti apa-apa. Jadi apa yang saya informasikan ini ya mengenai pola-pola pergerakan dipelajari, terutama pelajari kelemahannya. Karena ketika kita belajar terhadap sesuatu bukan hanya pada pola trading ini, tapi dalam hal apapun, ketika kita mampu mencari tahu kelemahannya,
maka gampang kita kembangkan untuk menjadi kelebihan. Tapi kalau kita hanya memikirkan kelebihannya, tidak mencari tahu kekurangannya, ketika terjadi error, buntu langsung ke otak. Jadi oleh karenanya saya informasikan selama ini ya, dipelajari bukan tingkat akurasi yang benarnya, tapi pelajari potensi-potensi kesalahannya agar bisa dihindari potensi kesalahan itu. Berulang kali dari dulu saya sudah katakan ya, ketika mau entry posisi, siap nggak mau loss? Kalau nggak siap loss, jangan. Oleh karenanya, bikin batasan loss-nya. Saya kalau mau loss, masuk di posisi sekarang sampai berapa? Sudah ada mencoba ya untuk diskusi dengan saya, Pak, probabilitas yang paling aman, perbandingannya berapa ya? Saya selalu memberi info paling banyak 5:1. Artinya 5 loss 1 profit. Kalau kita ngincar profitnya 20 pip contoh, maksimal loss-nya itu 100. Minimal loss-nya berapa? 60. Nggak siap dengan rugi 60, ya turunin target profitnya. Semakin diturunin target profit, rata-rata profit pasti ketemu. Diturunin jadi 10 pip, coba dimaksimalkan pola pergerakan seperti itu. Dari 20 kali transaksi, belum tentu ada satu kesalahan. Kenapa? Karena target profitnya rendah, stop loss-nya ditinggiin. Tetapi bukan berarti main sembarangan entry juga. Bukan pada level-level yang kita kehendaki, main nyosor. Seringkali saya selalu ketemu seperti itu. Pak, saya pernah cuma ngincar sekian loh, Pak. Tapi kok bisa meleset ya? Begitu saya tanya, acuanmu mana? Dia nggak punya acuan ternyata. Ya, pantas saja. Gitu. Tapi kalau kita punya acuan yang jelas, itu trading dengan target profit pendek jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kita hold posisi. Kecuali kita sudah punya kemampuan membaca pergerakan jauh. Nggak apa-apa, kita hold. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, dalam kata lain, belum sampai ke sana kemampuannya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gitu. Senior pun terkadang suka abai dalam mengaplikasikan ilmu yang dia miliki, sehingga ada faktor-faktor lain bisa jadi ya, karena dia sibuk, sehingga dia lupa atau bagaimana. Tapi siapapun pasti akan mengalami titik-titik saat dia blank dalam membaca pola pergerakan. Nah, bisa dibayangin senior aja mengalami hal yang sama, gimana dengan yang masih pemula. Gitu. Oke, rekomendasi saya hanya yang kedua ya, ketika pertama 80 buy, tidak tiba-tiba saya ralat dan berencana di 75, namun tidak sempat, dan ternyata partisipan juga agak ragu ya, mungkin karena saya nggak entry. Mohon maaf karena tadi saya masih menjelaskan pada saat level 1774 itu tersentuh. Tetapi yang ingin saya ingatkan, kembali ya pada level 1780, 1783. Seandainya, kalaupun ada level di atas 1780, oke, kalau mau sell, hati-hati dengan 1783 dia lewati, maka berpotensi untuk menembus level 1788 untuk menuju ke area sell-nya 1790. Nah, seandainya tidak melakukan kuncian ketika 1780 ada, maka averaging aja dari atas lagi saat area sell itu tersentuh. Karena besok saya masih melihat 1775 masih akan ada. Ini saya katakan karena waktu kita sudah sangat mepet ya. Bila ada tekanan sampai 1775, saya bilang tidak aman untuk buy. Karena buy itu sudah pertama tadi. Sudah lewat momennya. Momen berikutnya ada di 1770. Meski tipis kemungkinan ke situ karena ada level pivot 1772, namun saya merekomendasikan 1770 aman untuk buy. Meski level support mingguan ya berubah di level 1760 sekarang ini ya, di mana level 1760 sulit sekali ditembus. Dan jangan lupa break buy untuk level mingguan ada di 1765. Artinya bila malam ini seandainya tekanan jual bisa terjadi seperti semalam, tertekan sampai di bawah
1770, bahkan mungkin bisa melewati 1765. Begitu dia ada retracement, lewati 65, buy. Mau tahan sampai hari Jumat, silakan. Jadi pada pergerakan H4 ini, ya, potensi masih menuju ke 1770 ya, berdasarkan pola irisan yang ada ya. Ini irisan bendera flag namanya. Karena sepertinya kayak searah ya, besaran dari jarak ini sama ya. Kita lihat apakah sepanjang dia mengikuti ini berarti masuk dalam jalur yang kita prediksi. Kalau dia udah breakout berarti itu udah di luar prediksi. Itu yang dimaksud dengan cara membaca pola irisan. Jadi irisan ini bendera atau flag. Kadang-kadang ada irisan menurun, kalau ini irisannya naik ya. Berarti tren bullish sudah memberi petunjuk awal ketika menciptakan dua puncak dan dua dasar. Maka akan coba lagi bikin satu dasar yang ketiga di sini. Selanjutnya akan coba menuju ke puncak ketiga. Namun persiapannya adalah yang bisa kita lihat di sini adalah double bottom di 66. Ya, ini H4 soalnya. Namun potensi kuatnya sebetulnya ada di mana? Adalah double bottom yang ada di bawah sini. Ada di 60 ya, jangan 59 karena 59 ini ganjil ya. Ada di 60. Skenario jika dia ke atas. Skenario pertama potensinya adalah top and head shoulder. Perhatikan bahu, kepala akan menciptakan bahu sini. Bila 84 ini ditabrak, maka berpotensi untuk menuju double top. Selanjutnya akan mencoba ke batasan tren atas ini. Ya. Jadi saya berharap ini bisa disimak ya. Kalau pakai laptop di screenshot aja ini untuk melihat apa benar penjelasan ini ya mengenai target-target pergerakan berikutnya. Jadi bila kita sudah bikin perencanaan seperti itu ya, jadi kita jadi hati-hati. Kalau berada di area-area seperti ini berarti kita jangan dulu sell, tunggu konfirmasi pasnya. Kalau ada di bawah-bawah seperti ini berarti hati-hati untuk nge-sell karena bersiap-siap ada pembalikan arah. Itu maksud dari setiap penggambaran dari pola-pola yang dijadikan acuan. Oke, tanpa terasa kita sudah lewat 5 menit ya. Kembali saya ingatkan 1775 buy tidak aman. Yang aman di bawah 1772. Jika ke atas, kalau mau ambil di atas 1780, hati-hati dengan 1783 jebol. Karena akan persiapan untuk menuju ke 1790 ya. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung ya. Jadi kami mengucapkan selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali ikut acara live webinar kami. Kami kembali akan hadir pada hari Jumat dan berharap bisa kembali ikut ya. Bisa juga mengajak orang lain, kawan, ataupun sesama financial konsultan yang tercatat di PT Royal Trust Futures Jakarta untuk bisa mengikuti live webinar ini karena tujuan diadakan ini sebagai sarana edukasi langsung ketika ada batasan-batasan di saat kami tidak bisa bertemu tatap muka dengan partisipan semua. Dan akhir kata bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Malam, Pak. Sama-sama. Ya, Pak Bayu di absen. Makasih Pak Vicky. Sama-sama. Pak Bay. Halo, Pak Bet. Di absen ya.
Udah di absen nggak? Arif. Ini kita bertiga Absen, ngomong absen. jarak jauh loh. Saya save nanti saya kasih di Facebooknya saya soalnya, ya. Saya save besok di kantor. Kita Siap, Pak Vicky. Oke, Ya, siap. Pak. Pak. Malam Thank Pak you. Vicky. Sama-sama, Pak. Oke ya, terima kasih semua ya. Pamit nih. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak Vicky.